Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun kini berada, Anda bersama kami di program JSM Business Talk. Masih seperti biasanya, saya Agus Juliawan akan mengampu di program JSM Business Talk ini. Dan Alhamdulillah di samping saya telah hadir seorang pakar dan sekaligus praktisi lembaga keuangan mikro syariah yang saat ini di Muhammadiyah selaku Ketua Induk Baitul Tanwil Muhammadiyah. Beliau bernama Bapak Ahmad Suud. Assalamualaikum Pak Ahmad Suud. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Pak Ahmad Suud ya? Alhamdulillah Mas Agus. Alhamdulillah. Nah pemirsa, Pak Ahmad Suud datang di kota Jogja ini berangkat dari Pekalongan dan menempuh waktu 3 jam ke 4 jam Pak ya? 4 jam lah kurang lebih. Ya, Alhamdulillah dengan waktu yang lama beliau datang ke sini untuk berbicara tentang microfinance di Muhammadiyah. Pak Suud, kalau tidak salah Pak, pengembangan lembaga keuangan mikro syariah atau Baitul Tanwil Muhammadiyah di Muhammadiyah ini kan sudah cukup lama Pak. Mungkin bisa dijelaskan tentang kenapa Pak Muhammadiyah mendirikan lembaga BTM ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mas Agus, kalau ditarik ke belakang bahwa kesadaran warga Muhammadiyah akan larangan riba itu kan telah mendorong beberapa kader Muhammadiyah untuk terlibat di dalam proses pendirian dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Baitul Mal wa Tamwil dan lembaga-lembaga yang lain. Nah, kesadaran untuk bertransaksi bebas riba itu juga banyak melahirkan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah macam BMT itu yang didirikan, dipelopori dan digerakkan oleh kader-kader Muhammadiyah. Tetapi sebagian besar dari lembaga-lembaga yang didirikan itu, BMT yang didirikan itu tidak ada hubungan secara organisatoris kepada Muhammadiyah. Oleh karena itu, Persyarikatan Muhammadiyah perlu hadir untuk mewadahi aktivitas dan dinamika kader-kader Muhammadiyah yang menjadi penggerak dan pengembang lembaga keuangan mikro syariah itu. Oleh karena itu kemudian berdasarkan lokakarya tentang sumber-sumber keuangan Persyarikatan Muhammadiyah tahun 1993, maka waktu itu lewat Yayasan Baitul Mal Muhammadiyah itu kemudian diinisiasi lahirnya lembaga keuangan mikro syariah ini. Tetapi dari sejarahnya ada beberapa perbedaan yang mendasar apabila kita bandingkan dengan lembaga-lembaga sejenis yang ada di luar Muhammadiyah. Nah, di antara perbedaan yang mendasar itu adalah bahwa sejak kelahirannya Muhammadiyah memandang perlu untuk membedakan antara kegiatan yang berbasis sosial dan kegiatan yang berbasis pengelolaan jasa keuangan secara bisnis. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Baitul Mal wa Tamwil itu kan sesungguhnya merupakan gabungan dari dua lembaga yang dijadikan satu, yaitu lembaga Baitul Mal dan lembaga Baitul Tamwil. Lembaga Baitul Mal itu mengelola kegiatan-kegiatan yang berbasis sosial, antara lain menghimpun zakat, infak, dan sedekah yang kemudian mentasarufkannya, sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga pelayanan jasa keuangan mikro syariah yang berbasis bisnis. Nah, oleh karena itu kami memandang perlu untuk memisahkan keduanya, karena antara sosial dan bisnis itu
apabila digabungkan itu sangat berisiko. Risiko apa? Terjadinya kanibalisasi pemanfaatan dana-dana sosial untuk kepentingan bisnis sehingga pertanggungjawabannya menjadi kabur. Nah, oleh karena itu Yayasan Baitul Mal Muhammadiyah sejak tahun 1995 kemudian memfasilitasi lahirnya Baitul Mal Muhammadiyah di satu sisi untuk mengelola kegiatan-kegiatan sosial berbasis ZIS, zakat, infak, dan sodako. Karena waktu itu kan belum lahir lazismu. Ya. Nah kemudian di sisi yang lain, Baitul Tamwil Muhammadiyah sebagai lembaga pelayanan jasa keuangan yang berbasis bisnis. Nah itulah kemudian berkembang sampai sekarang. Ketika YBMM kemudian dilikuidasi pada tahun 2006, Baitul Mal Muhammadiyah kemudian menjelma menjadi lazismu, sedangkan Baitul Tamwil Muhammadiyah kemudian di bawah koordinasi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah. Gitu. Nah, kemudian sejak berada di bawah koordinasi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, maka BTM atau Baitul Tamwil Muhammadiyah itu mendapatkan perlindungan secara lebih pasti dan mendapatkan guidance dalam pengembangan selanjutnya hingga sekarang secara lebih jelas di bawah Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah. Sejarahnya adalah seperti itu, sehingga sejak awal di Muhammadiyah itu dipisahkan secara jelas antara Baitul Mal dengan Baitul Tamwil, antara aktivitas yang mengelola secara sosial dengan yang dikelola secara bisnis. Oleh karena itu kolaborasi lazismu dengan BTM yang sekarang ini kemudian menjadi solid, itu tidak lepas dari kesejarahannya yang seperti itu. Jadi dengan demikian tentang BTM ini sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang unik Pak ya, dan tidak seperti yang lain-lain. Ya. Tapi kalau boleh tahu Pak, kenapa pilihannya harus BTM dalam bentuk lembaga keuangan mikro? Kan Muhammadiyah sangat besar sekali, sangat kaya sekali Pak, punya rumah sakit, punya perguruan tinggi. Kenapa tidak perbankan syariah? Kenapa harus lembaga keuangan mikro syariah Pak? Ya, saya kira kalau berpikir secara institusional yang lebih luas, itu kan nanti ranahnya MEK ya, ranahnya Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah. Kami sebagai inisiator, kami sebagai pelaku dari gerakan Baitul Tamwil Muhammadiyah ini, sebetulnya kan melihatnya kan secara sederhana sesuai dengan lingkungan kami kan gitu. Jadi kan begini, bahwa kebutuhan akan pelayanan jasa keuangan berbasis syariah pada saat kelahiran kami di tahun 95, awal 96, itu kan belum terlayani dengan baik. Waktu itu kita tahu bahwa di lingkungan kita pelayanan jasa keuangan syariah baru ada bank muamalat, sementara yang lain kan belum ada. Oleh karena itu pada awal-awal 90-an itu kami merasa prihatin tentang kebutuhan pelayanan jasa keuangan mikro syariah ini yang sesungguhnya kebutuhannya cukup besar, akan tetapi institusi yang tergerak untuk melayani itu masih sangat terbatas. Kita tahu pada akhir 80-an awal 90-an ada beberapa lembaga yang punya perhatian terhadap itu. Misalnya yang ada di Bandung. Baitul Tamwil Teknosa itu kan yang digerakkan oleh teman-teman alumni Masjid Salman ITB.
Dan itu sesungguhnya merupakan tempat kami awal belajar karena waktu kami menyiapkan itu belum ada bank syariah termasuk bank muamalat kan gitu. Tapi Pak, yang jelas dengan adanya apa yang Bapak sampaikan tadi, keberadaan BTM itu sebagai awal memulai khususnya di akar rumput bagaimana perserikatan atau warga Muhammadiyah mempraktekkan lembaga keuangan syariah. Kita lanjutkan pada season berikutnya. We are UAD. Ikuti dan saksikan Gebiar Syiar Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Kegiatan ilmiah, seminar pramuktamar, muktamar talk show. Kegiatan sosial keagamaan, konser amal kemanusiaan, tabligh akbar, bakti kesehatan, malam ta'aruf. Kegiatan olahraga, goes virtual, sepak bola persahabatan, lomba seni dan kreativitas, lomba cover theme song muktamar, lomba desain cover dan ucapan muktamar, lomba pidato, festival seni baca Al-Quran, kegiatan ekonomi dan expo, bazar produk ekonomi umat, Muhammadiyah Innovation Technology Expo, MIT, special performance pada acara pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, tari kolosal keindonesiaan, drum corps, orkestra. Informasi selengkapnya dapat dilihat di media sosial official berikut ini. Pemirsa TVmu dimanapun kini berada, menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Suud, Ketua Induk BTM, tentang definisi BTM. Kita sangat jelas sekali ya, apa itu BTM dan apa itu lembaga keuangan mikro syariah yang lain. Mungkin bisa kita jelaskan Pak Suud, sebelum kita bertanya tentang bagi masih BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah selama ini Pak. Terima kasih Mas Agus. Saya lanjutkan sedikit tentang eksistensi BTM. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada perbedaan mendasar secara institusional antara BMT dengan BTM. BMT adalah merupakan dua lembaga yang digabung menjadi satu, yaitu lembaga Baitul Mal dan lembaga Baitul Tamwil. Sedangkan di Muhammadiyah, antara mal dan tamwil itu kan dipisah secara tegas. Betul. Kelahirannya Baitul Mal itu dibentuklah Baitul Mal Muhammadiyah dan tamwilnya ada di Baitul Tamwil Muhammadiyah. Nah, perkembangannya sampai sekarang urusan mal adalah menjadi ranahnya lazismu, sedangkan urusan bisnis pelayanan keuangan mikro syariah ada menjadi tanggung jawabnya BTM, Baitul Tamwil Muhammadiyah. Nah, dari perbedaan ini kadang-kadang kita dalam
operasionalnya dalam tanda petik itu sering berbenturan dengan teman-teman yang lain dan juga dengan institusi yang kadang-kadang karena memiliki histori yang berbeda sehingga operasionalnya berbeda. Oleh karena itu ketika teman-teman gerakan mikro syariah itu bicara tentang divisi mal, ada divisi tampil, loh kita nggak divisi, kita institusi. Institusi mal itu adalah lazismu, institusi tampil itu adalah BTM. Nah, oleh karena itu dari perbedaan inilah kemudian yang ingin kami tekankan adalah itu sesuatu yang generik lingkungan kita masing-masing. Tetapi bagi kita yang penting adalah bagaimana silaturahmi ini bisa dibangun antar pelaku gerakan mikro syariah. Ini yang bagi saya kan penting kan seperti itu. Oleh karena itu dengan background histori yang berbeda, dengan kondisi yang sifatnya generik berbeda, saya pikir nggak masalah. Bagi kita yang penting adalah bagaimana silaturahmi itu bisa dibangun. Pak, pengetahuan tentang BTM, literasi dan sosialisasi, kami pikir itu di kalangan atau di ekosistem Muhammadiyah sudah mengetahui ya Pak tentang BTM. Tapi mengapa sih Pak di ekosistem BTM ya kan kok masih ada BMT? Ya, barangkali karena bisa jadi hal-hal yang sifatnya subjektif sehingga itu masih hidup sampai sekarang. Atau juga mungkin kesalahan kami. Karena apa? Sosialisasi kami yang belum maksimal. Walaupun kami telah menerbitkan dari induk BTM itu kan buku tentang pedoman pendirian BTM dan pengelolaan BTM gitu. Dan tahun 1995 Pak hingga sekarang itu bukan tahun pendek loh Pak, itu udah lama loh Pak. Ya, karena itu saya akan berterima kasih sekali kepada berbagai pihak yang telah juga berpartisipasi untuk menumbuh kembangkan BTM ini. Oleh karena itu di dekade belakangan ini kemudian muncul Gerakan Microfinance Muhammadiyah atau GMM. Kemudian perhatian yang lebih besar dari MEK di berbagai tingkatan, mulai dari MEK PP Muhammadiyah di PWM PDM. Ini ya tentu kami apresiasi dan harapan kami perhatian itu lebih meningkat sehingga jangan sampai terjadi adanya institusi yang tidak sejalan dengan yang telah digariskan oleh MEK PP Muhammadiyah. Maksudnya apa Pak itu? Maksudnya karena MEK PP Muhammadiyah itu kan telah menerbitkan surat edaran nomor 004 tahun 2017 bahwa lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Muhammadiyah satu-satunya itu adalah BTM. Sehingga secara hierarkis BTM diatur di dalam SE 004 itu. Mulai dari tingkat yang terbawah itu adalah primer, kemudian ada sekunder di tingkat regional, dan sekunder tingkat nasional. Primer itu paling bawah itu berdasarkan SE 004 itu adalah di tingkat PDM. Nah kemudian bagaimana terhadap BTM-BTM yang lahir sebelum SE itu dan tersebar di berbagai PCM. Nah maka diharapkan kalau bahasa kerennya kan supaya mereka itu merger. Karena kan MEK PP Muhammadiyah telah menggariskan satu BTM, satu PDM. Oleh karena itu melalui mekanisme amalgamasi atau bahasa lebih kerennya adalah merger, dilakukanlah di berbagai tempat sehingga di dalam satu PDM hanya ada satu badan hukum BTM. Nah kemudian, sebentar Mas Agus, kemudian di tingkat PWM itu ada sekunder regional yang namanya pusat BTM. Sedangkan di tingkat nasional ada sekunder nasional namanya induk BTM. Nah masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Di tingkat primer, selain sebagai mediator keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah, juga sebagai lembaga pemberdayaan yang menjadi pendamping pengusaha kecil dan mikro memberdayakan dirinya. Nah kemudian di tingkat sekunder itu kan minimal mengemban 3 fungsi. Yang pertama fungsi pengendalian likuiditas, yang kedua adalah fungsi
edukasi, dan yang ketiga adalah fungsi supervisi. Sedangkan untuk induk selain 3 fungsi itu ditambah 2 fungsi lainnya yang lebih utama, yaitu apa? Sebagai regulator BTM dan sebagai pengendali network atau jaringan BTM secara nasional. Nah, itu secara hierarki atau arsitektur microfinance syariahnya Pak ya untuk BTM. Pak, kalau boleh tahu apa sih Pak manfaat BTM dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro syariah yang lain Pak bagi kepentingan Muhammadiyah Pak? Sebetulnya begini, bagi kepentingan persyarikatan Muhammadiyah, ya impian kita adalah bagaimana sesuai visi yang kita bangun sekarang, bahwa BTM itu bisa menjadi pusat keuangan Muhammadiyah. Mungkin bagi yang tidak sependapat akan melihatnya berlebihan. Karena apa? Karena secara natural sekarang BTM itu kan microfinance. Nah, tetapi cobalah lihat fungsi yang sudah mulai dimainkan oleh teman-teman BTM di berbagai tempat. Begini Mas Agus, sekarang ini bagi hasil atas simpanan masyarakat di lembaga perbankan dan lembaga keuangan pada umumnya itu kan sangat kecil. Oh gitu ya. Tabungan itu kan tidak kurang, paling tidak bisa lebih dari ya 3% per tahun. Bahkan banyak yang di bawah itu. Kemudian deposito itu bagi hasil di lembaga keuangan syariah ekuivalennya kan tidak lebih dari 4% per tahun. Nah, dari reward yang diterima atas simpanan dana di lembaga keuangan itu sesungguhnya bisa dioptimalkan melalui fungsi mediator yang dimainkan oleh BTM. Sehingga apakah tidak mungkin bahwa simpanan itu rewardnya bisa lebih besar, baik bentuk tabungan maupun deposito atau simpangan berjangka. Kemudian apakah tidak mungkin di internal Muhammadiyah itu pengguna dana itu membayar relatif lebih murah. Ada kasus menarik yang sekarang ini sudah terjadi di Jawa Tengah. Bahwa di Jawa Tengah ini fungsi sekunder regional, yaitu pusat BTM Jawa Tengah, itu alhamdulillah sudah cukup optimal. Sehingga sebagai sekunder dia mampu memberikan pelayanan kepada primer-primer anggotanya. Dalam sisi simpanan bisa memberikan bagi hasil lebih bagus, dan dalam sisi pemanfaatan dana dia bisa menerima membebankan kewajiban kepada pengguna dana relatif lebih murah. Jadi sangat keren sekali Pak ya kalau kita mau berhijrah atau mendirikan atau memanfaatkan tentang BTM itu Pak ya. Apalagi nanti ada turunannya lagi Pak, manfaat-manfaat yang lain. Kenapa kita harus memiliki atau mendirikan BTM? Kita ikuti season berikutnya. Ikuti dan saksikan Gebiar Syiar Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Kegiatan ilmiah, seminar pramuktamar, muktamar talk show,
kegiatan sosial keagamaan, konser amal kemanusiaan, tablik akbar, bakti kesehatan, malam ta'aruf, kegiatan olahraga, goes virtual, sepak bola persahabatan, lomba seni dan kreativitas, lomba cover theme song muktamar, lomba desain cover dan ucapan muktamar, lomba pidato, festival seni baca Al-Quran, kegiatan ekonomi dan expo, bazar produk ekonomi umat, Muhammadiyah Innovation Technology Expo, MIT, special performance pada acara pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, Tari Kolosal Keindonesiaan, Drum Corps, Orkestra. Informasi selengkapnya dapat dilihat di media sosial ofisial berikut ini. Pemirsa TVMO dimanapun kini berada, Anda masih bersama Agus Juliawan di program JSM Business Talk. Pak Suud, sangat menarik Pak, uraian dari Bapak, dan kalau kita berkaca dari hitung-hitungan bisnis Pak, seperti tentang imbalan hasil tadi Pak, antara BTM dengan lembaga keuangan yang lain, maka kalau saya pribadi ya saya akan memilih BTM Pak. Dan juga saya juga berterima kasih juga Pak, saya juga sudah diberi Pak Suud namanya baju atau kaos ya induk BTM. Ini satu kebahagiaan saya Pak yang di program bisnis JSM Business Talk. Oh ya Pak Suud, itu tadi dari segi imbalan bagi hasil. Lantas apa sih Pak turunan yang lain, manfaat-manfaat dari BTM itu sendiri Pak, dari sisi perserikatan Pak, itu apa untungnya Pak? Begini, bahwa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh MIK PP Muhammadiyah, bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh BTM agar dia berjalan sesuai dengan regulasi yang telah diatur. Nah, di antara ketentuan-ketentuan itu, misalnya yang pertama bahwa untuk BTM-BTM yang berbentuk primer, maka keanggotaannya kan perorangan. Nah, maka agar sesuai dengan aturan yang telah ada, setiap primer, keanggotaan di primer BTM itu minimal agar mayoritas dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Ini adalah sesuai dengan kaidah pengelolaan BUMN kan, ya, Badan Usaha Milik Muhammadiyah itu kan mengatur agar dia bisa diakui sebagai AUM, maka minimal dia harus dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Di BTM juga seperti itu. Berapa kalau di BTM? Nah, di BTM juga sama seperti yang telah digariskan oleh MEK itu. Minimal BTM itu kepemilikan modalnya minimal 51%. 51% itu minimal Pak ya? Minimal dalam bentuk keanggotaan ex officio. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tadi saya katakan, primer itu kan anggotanya orang per orang. Karena orang per orang, maka kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah harus diwakili oleh orang per orang itu dalam bentuk keanggotaan ex officio, yaitu 51%. Lah pertanyaannya, dari mana Persyarikatan Muhammadiyah di level bawah bisa menyediakan
modal agar BTM itu dimiliki oleh perserikatan minimal 51%. Nah itu Pak, menarik Pak. Nah, banyak cara yang bisa ditempuh. Yang pertama, bisa dengan cara wakaf tunai. Artinya, para wakif itu bisa berwakaf untuk penyediaan modal dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib yang ada di BTM. Nah, kemudian modal yang diwakafkan itu kan diatasnamakan kepada perorangan yang mewakili institusi AUM. Misalnya, dia mewakili madrasah, musola, masjid, dan lain-lain. Sehingga misalnya ada madrasah A. Maka kepala madrasah itu bertindak sebagai anggota di BTM dalam kapasitas anggota ex officio yang sumber modalnya untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib itu berasal dari wakif. Nah, ada juga cara-cara yang lain, misalnya selain wakaf tunai juga bisa dalam bentuk goodwill, ya goodwill atas penghimpunan simpanan anggota. Jadi misalnya begini, ada sebuah BTM yang didirikan dengan simpanan pokok 100.000 misalnya, simpanan wajib misalnya minimal 1 juta. Sehingga kan akumulasi modal dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib itu kan menjadi 1.100.000. Maka bagi anggota-anggota perorangan agar perserikatan di lingkungan yang bersangkutan mampu menghimpun keanggotaan ex officio, dia bayarnya misalnya 1,5 juta. Dicatat sebagai keanggotaan simpanan anggota pokok dan wajib itu 1.100.000, yang 400 kan untuk infak kepada Muhammadiyah. Lah dari situ maka yang selisih 400 itu kan dikumpulkan dari beberapa anggota akan menjadi keanggotaan ex officio yang masing-masing nilainya 1.100.000. Nah kemudian dilihat terlalu kecil kalau seperti itu, maka ex officio-nya untuk memenuhi 51% menjadi lama. Ya enggak apa-apa dinaikkan, misalnya setornya 2 juta dicatat sebagai keanggotaan 1.100.000. Nah ini manfaat yang pertama, bahwa kepemilikan anggota, kepemilikan BTM itu dari sisi modal minimal 51% itu milik perserikatan yang diwujudkan dalam bentuk ex officio. Sehingga setiap BTM yang didirikan itu harus mayoritas milik perserikatan Muhammadiyah. Yang kedua, dari sisi sisa hasil usaha. Maka dengan mayoritas milik Muhammadiyah kan otomatis SHU mayoritas kan dari sisi anggota kan menjadi miliknya perserikatan. Masih tetap ditambah apa? Sesuai ADART yang disusun agar sesuai sejalan dengan kebijakan MEKPP adalah apa? 20% SHU itu masuk Muhammadiyah dulu. Nah, belum lagi nanti zakatnya, zakat dari anggota, pengurus, pengawas, pengelola, itu kan masuk ke lazismu. Nah, dan jangan lupa pengelolanya juga harus kader Muhammadiyah yang dibuktikan dengan nomor baku NPM. Jangan sembarangan kita nyiapin sebuah institusi yang bagus ternyata diisi oleh pengelola yang tidak jelas, yang akibatnya akan menjadi raja-raja kecil di Muhammadiyah yang susah diatur, bahkan maunya mengatur Muhammadiyah. Jangan sampai ini, naudzubillah kalau sampai seperti ini. Dan itu banyak kejadian, Pak. Gitu loh. Dan Pak Suud, BTM ini kan koperasi, Pak, mengacu pada Undang-Undang Koperasi. Bagaimana Pak hubungan antara Badan Hukum Koperasi itu dengan pendekatan ex officio? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan Pak yang masuk di WA grup saya, Pak. Gimana itu, Pak? Ya pendekatan kita kan legal formal saja kan, bahwa koperasi primer itu kan didirikan dan beranggotakan kan perorangan. Ya secara legal formal administratif anggota perorangan no problem kan. Kemudian secara internal MEKPP Muhammadiyah menentukan bahwa 51% ex officio, artinya dia mewakili kepentingan perserikatan Muhammadiyah. Itu kan urusan rumah tangga kita kan. Sehingga jangan sampai BTM ini dikuasai pihak lain dan nanti kalau sudah dikuasai akan dibajak di tengah jalan. Sehingga SHU yang
20% untuk persyarikatan itu tidak akan ada lagi nantinya kan gitu. Dan BTM itu sebuah bukti. Inilah konkret dari badan usaha milik Muhammadiyah. Itu ya Pak ya? Dan Insya Allah. Pak, banyak sekali teman-teman kami Pak di jaringan saudagar Muhammadiyah itu mengeluh Pak terhadap lembaga keuangan syariah lainnya Pak, bukan BTM. Yaitu di mana lembaga keuangan syariah itu akadnya terbatas. Sehingga kalau itu digunakan untuk bisnis, ya skemanya ya skema terbatas. Bagaimana Pak dengan BTM? Apakah memang seperti kayak lembaga keuangan syariah yang skema terbatas dan bentuk murah bahasa saja atau gimana Pak? Begini, Ya. justru itu adalah sebuah kesalahpahaman. Oh ya. Kami melihat justru dengan prinsip-prinsip dan sistem syariah ini, itu justru terbuka lebar untuk berbagai akad. Sehingga kan kalau setara literasi sendiri kan banyak sekarang dikaji hal-hal yang selain akad-akad yang sifatnya generik, juga kan telah dikembangkan akad-akad yang sifatnya hibrid kan, kolaborasi atau penggabungan berbagai akad yang itu kemudian bisa melayani kebutuhan masyarakat dan anggota. Nah, selama ini kan seakan-akan bahwa akad-akad itu terbatas, sehingga yang banyak terjadi adalah, mohon maaf, dalam tanda petik terjadi khilaf. Seakan-akan semua transaksi dimurabahahkan gitu. Sehingga kan banyak teman-teman yang mengatakan BMT bukan Baitul Mal wa Tamwil, Baitul Murabahah terbatas. Nah, karena apa? Karena terjadi degradasi atas makna akad-akad syariah. Oleh karena itu, bagaimana akad-akad syariah ini dikembangkan dan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pelaku usaha, saya kira dengan sistem syariah malah lebih luas. Dan kami di BTM di berbagai wilayah bisa melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Termasuk JSM juga Pak, jaringan saudagar Muhammadiyah bisa juga? Lah, kita itu dalam berbisnis, hendaknya kan bisa bekerja sama dengan siapa saja selama itu sesuai sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kenal dengan JSM, kenapa tidak? Ya oke. Jadi teman-teman di jaringan saudagar Muhammadiyah boleh dong dicoba atau berinteraksi dengan BTM yang merupakan lembaga keuangan syariah Muhammadiyah sendiri. Dan kalau nggak kenal ya tak sayang ya. Untuk itu kita ikuti season berikutnya. Ikuti dan saksikan Gebiar Syiar Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Kegiatan ilmiah, seminar pramuktamar, muktamar talk show. Kegiatan sosial keagamaan, konser amal kemanusiaan, tablik akbar, bakti kesehatan, malam ta'aruf. Kegiatan olahraga, goes virtual, sepak bola persahabatan, lomba seni dan kreativitas, lomba cover theme song muktamar, lomba desain cover dan ucapan muktamar, lomba pidato, festival seni baca Al-Quran, kegiatan ekonomi dan expo, bazar produk ekonomi umat, Muhammadiyah Innovation Technology Expo, MIT, special performance pada acara pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, Tari Kolosal Keindonesiaan, Drum Corps, Orkestra. Informasi selengkapnya dapat dilihat di media sosial ofisial berikut ini.
Pemirsa TVMU dimanapun kini berada, kita sudah mendengar banyak pemaparan dari Pak Ahmad Suud, Ketua Induk BTM tentang BTM. Dan ternyata di produk ya BTM ini banyak sekali loh skema-skema yang ditawarkan. Jadi selain BTM memiliki imbalan bagi hasil yang keren, juga memiliki banyak skema-skema bisnis yang bisa dimanfaatkan dan tidak seribet dengan lembaga keuangan syariah yang lain. Begitu ya Pak Suud ya? Insya Allah. Nah, dan untuk menggelurakan gerakan BTM ini, yaitu Gerakan Microfinance Muhammadiyah, kabarnya insya Allah pada tanggal 23 hingga tanggal 25 Juni 2022, Induk BTM akan menggelar acara Muhammadiyah Microfinance Summit kedua tahun 2022 di Batu Malang. Apa sih Pak Summit Microfinance ini Pak, atau Muhammadiyah Micro Summit ini Pak? Ya. Begini Mas Agus, jadi sesungguhnya Muhammadiyah Microfinance Summit 2 ini adalah merupakan kelanjutan dari Muhammadiyah Microfinance Summit yang pertama. Tahun 2019 yang dilaksanakan ya? 2019 di Pekalongan. Oh, di Pekalongan. Nah, untuk yang kedua ini kita akan fokus mengusung tema tentang kemandirian Atau Kluslub dan Ekonomi. Kluslub Ekonomi Muhammadiyah. Oleh karena itu, dari tema ini nanti ada beberapa penekanan yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu apa? Memperkuat network atau jaringan. Nah, nanti kami akan menghadirkan beberapa narasumber, khususnya yang baik secara teoritis maupun secara praktis, pengalaman yang terjadi di berbagai tempat. Perlu kami jelaskan bahwa network ini penting bagi microfinance karena kita bisa berbagi tentang literasi, tentang pengalaman, tentang teknis, operasi dan sebagainya. Insya Allah di lingkungan Muhammadiyah ini telah terbangun sebuah network, walaupun network itu belum berjalan secara nasional, tetapi secara regional sudah ada beberapa network yang cukup solid, sehingga fungsi sekunder yang antara lain adalah sebagai pengendali likuiditas, sebagai lembaga supervisi dan sebagai lembaga edukasi itu telah berjalan secara optimal. Di dalam yang fungsi yang pertama sebagai pengendali likuiditas, ada beberapa lingkungan pusat BTM di tingkat PWM yang sekarang ini sudah mandiri. Misalnya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini, primer anggota pusat BTM Jawa Tengah, apabila mengalami kelebihan likuiditas, dia tidak perlu menyimpan di lembaga keuangan lain. Cukup disimpan di pusat BTM dengan menyetor ke rekening pusat BTM yang tersebar di berbagai lembaga keuangan syariah. Sebaliknya, kalau membutuhkan likuiditas untuk operasional, pembiayaan dan sebagainya, tidak perlu ke tempat lain. Cukup kepada pusat BTM Jawa Tengah, maka kebutuhan pembiayaan berapapun akan dipenuhi oleh pusat BTM Jawa Tengah. Nah, kemudian dari sinergisitas yang seperti ini, alhamdulillah terjadi blessing in disguise yang dulu tidak pernah kita duga. Apa itu? Ternyata dengan menyimpan di pusat BTM itu primer akan mendapat bagi hasil lebih bagus. Dengan menggunakan pusat BTM, primer akan membayar kewajibannya lebih murah. Nah, pertanyaannya, dari mana pusat BTM melakukan hal ini, memberi bagi hasil lebih bagus dan mewajibkan pengguna dana lebih murah? Ya, kita melakukan berbagai investasi alternatif. Ada beberapa instrumen investasi yang kita gunakan, misalnya sukuk yang kita
tempatkan beberapa idle cash kita, ada yang di sukuk, kemudian reksadana syariah, obligasi syariah, perdagangan logam mulia dan lain sebagainya. Yang itu telah dihitung dengan cermat agar jangan sampai terjadi loss, dan alhamdulillah sekarang telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ketika teman-teman microfinance di tempat lain sekarang masih bicara tentang bagaimana mewujudkan Apex, nah alhamdulillah di Muhammadiyah walaupun belum secara nasional, tapi di beberapa lingkungan PWM kan sudah terjadi itu. Iya. Dan Apex yang ada di Muhammadiyah justru Apex yang diperluas, karena bukan hanya Apex di sisi likuiditas, tapi kami juga dengan usaha yang kita lakukan, maka untuk keperluan edukasi dan supervisi itu bisa dilakukan oleh sekunder regional. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang akan kami coba sampaikan. Di samping tentunya tema-tema yang lain yang akan kita angkat di Summit 2 ini. Pak, tadi menjelaskan tentang networking kemandirian. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Suud ini kan ngapain kita harus networking, Pak? Sementara kita sudah memiliki namanya pusat BTM atau BTM sekunder, Pak. Seperti Anda jelaskan tadi, Pak. Apakah kita masih membutuhkan eksternalisasi networking? Sementara apa yang Pak Suud katakan itu cenderung pada self-help organization dan perspektif koperasi. Begini Mas Agus, bahwa berjamaah atau membangun networking ini penting dalam bisnis. Karena apa? Di dalam bisnis kadang-kadang juga ada hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak mampu sepenuhnya kita tanggulangi secara mandiri. Begitu juga di dalam membangun Apex nanti, kita sekarang secara real udah berjalan, secara likuiditas, secara supervisi, edukasi. Tetapi kan dalam pengembangan lebih jauh, sisi likuiditas itu kan butuh semacam bank jangkarnya. Sehingga kita memiliki backup yang kuat atas segala berbagai kemungkinan. Karena apa? Primer-primer yang dibina dan didampingi oleh sekunder tentu kan ingin berkembang sedemikian rupa. Dan perkembangan itu bisa tidak terduga. Nah, ketika perkembangan yang tidak terduga misalnya menjadi besar sedemikian rupa, butuh backup, butuh dukungan dari salah satunya bank jangkar itu. Di BTM ini sudah ada? Kita sekarang untuk jangkarnya masih membangun, membangun relasi yang mudah-mudahan tidak terlalu lama itu akan segera terwujud. Berarti secara tidak langsung ada indikasi dong nantinya BTM memelopori berdirinya Bank Syariah Muhammadiyah. Ya, bukan tidak mungkin, insya Allah. Tapi kan begini, terus terang kami dari gerakan microfinance, itu kan ibarat orang berjalan itu kan meripit. Meripit itu kan berjalan dari pinggir, ibarat makan bubur panas kan dari pinggir, nanti kan saatnya kan akan sampai ke tengah juga. Dan itu kan butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, butuh dukungan, butuh kerjasama, butuh network dan lain sebagainya. Dan Pak Suud, semuanya adalah bertujuan pada membangun closed loop ekonomi di Muhammadiyah. Insya Allah. Pemirsa, kita lanjutkan pada season berikutnya. We are UAD.
Ikuti dan saksikan Gebiar Syiar Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Kegiatan ilmiah, seminar pramuktamar, muktamar talk show. Kegiatan sosial keagamaan, konser amal kemanusiaan, tablik akbar, bakti kesehatan, malam ta'aruf. Kegiatan olahraga, goes virtual, sepak bola persahabatan. Lomba seni dan kreativitas, lomba cover theme song muktamar, lomba desain cover dan ucapan muktamar, lomba pidato, festival seni baca Al-Quran, kegiatan ekonomi dan expo, bazar produk ekonomi umat, Muhammadiyah Innovation Technology Expo, MIT, special performance pada acara pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, tari kolosal keindonesiaan, drum corps, orkestra. Informasi selengkapnya dapat dilihat di media sosial ofisial berikut ini. Pemirsa TVMU dimanapun kini berada, Anda masih bersama Agus Yuliawan, pembawa acara JSM Beanstalk. Tadi Pak Suud menyebutkan bahwa acara yang digelar BTM di Malang itu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul lembaga keuangan mikro syariah atau kumpul-kumpul para pelaku BTM ya secara internal, tapi adalah membangun networking dan kemandirian. Ternyata membangun networking, kata Pak Suud tadi, itu bukan karena hanya sekedar networking secara internal. Masih banyak sisi-sisi yang ingin dikembangkan oleh BTM yang membutuhkan namanya eksternalisasi itu sendiri gitu loh. Namun, dari garis besar apa yang disampaikan oleh Pak Suud, ternyata BTM ini memiliki suatu kontribusi yang sangat besar sekali terhadap pembangunan nasional, terutama adalah perekonomian. Bisa dijelaskan Pak, sebenarnya kontribusi BTM terhadap pembangunan, apalagi fakta mengatakan program-program pengentasan kemiskinan di tanah air nggak lepas dari peran dari BTM. Begini, jadi sekarang ini, sampai dengan sekarang ini, pelayanan jasa keuangan yang formal, itu kan belum menyentuh ke akar rumput. Sehingga kalau kita lihat banyak pelaku di akar rumput ini kan cukup berkembang dan jumlahnya kan cukup banyak. Dan alhamdulillah BTM telah menjadi bagian dari itu. Nah, sehingga masyarakat kita pelaku usaha kecil mikro yang mayoritas itu belum bank minded, itu terjembatani oleh kehadiran kami untuk mendapatkan pelayanan jasa keuangan syariah. Baik yang mereka yang memiliki dana sehingga lebih aman dan bermanfaat disimpan di tempat kami, maupun yang membutuhkan dana lebih mudah dan lebih simpel untuk bisa kami layani. Dan bersama-sama dengan gerakan microfinance syariah yang lain, nah kita berusaha untuk mengisi ruang yang selama ini tidak atau belum terisi oleh berbagai fasilitas pemerintah. Saya kira pemerintah ya sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi yang kami lihat adalah fasilitas itu kan lebih berbentuk karitatif. Ya, upaya belas kasihan yang itu tidak menyentuh kebutuhan mendasar dari mereka. Nah, kami hadir ingin membantu pemerintah dalam konteks itu. Minimal bagaimana ekonomi Pak bisa menetes ke bawah Pak, bukan menetes ke atas. Bahkan
generasio juga tidak selalu besar sekali Pak. Dengan keberadaan dari BTM ini mungkin sebagai jawaban Pak ya, agar ekonomi tidak menetes ke atas itu ya, tapi bisa menetes ke bawah itu. Ya, harapan kami seperti itu. Sehingga konsep trickle down effect yang sudah dikenalkan kepada kita sejak awal-awal Orde Baru, itu kan sesungguhnya kan jangan sampai ibarat orang membuat roti, ketika bahan baku roti itu berkembang sedemikian rupa, janganlah loyangnya diperbesar. Kalau loyangnya tidak diperbesar, maka yang menetes itu tidak akan pernah membesar. Ini makna filosofinya tinggi sekali Pak, pemahaman ini Pak. Pak Suud, ini kan pada bulan November nanti kan Muktamar Muhammadiyah Pak. Mungkin harapan-harapan apa dari Induk BTM ya, khususnya dari gerakan BTM ini Pak di Muktamar yang akan datang Pak. Dan ini sekaligus sebagai closing statement Pak di acara GSM Business Talk. Begini, sebagai anak yang soleh kami tidak akan menuntut banyak hal kepada orang tua. Iya. Ya. Oleh karena itu kami siap diatur dengan pendekatan apapun, kemudian diarahkan ke mana dan dikehendaki harus seperti apa. Saya kira tidak pantas bagi kami sebagai anak soleh untuk membuat atau mengajukan tuntutan-tuntutan itu. Jadi kami semeleh saja sebagai anak siap untuk dibimbing, diarahkan, dan dididik oleh orang tua kita. Prinsip kami seperti itu, dan itu kami buktikan sejak kelahiran kami, di mana kami berusaha untuk jangan sampai menjadi institusi yang membebani perserikatan. Bahkan kami akan berjuang dan berusaha untuk berkontribusi semaksimal mungkin kepada perserikatan. Oleh karena itu, institusi kami memiliki aturan bahwa perkantoran yang kami punya, gedung-gedung yang kami usahakan untuk bekerja, jangan sampai diatasnamakan dan dimiliki oleh BTM. Tapi itu semua kami wakafkan kepada Perserikatan Muhammadiyah, dan kami menggunakan gedung kantor itu bayar kontrak sesuai harga pasar kepada Perserikatan Muhammadiyah. Pak Suud, kalau kemarin Majelis Ekonomi telah menerbitkan surat edaran tentang 2017 itu Pak, 1 BTM, 1 PDM, akankah dalam keputusan Muktamar nanti akan diharapkan keluar keputusan seperti ini Pak? Ya, kalau berharap sih boleh-boleh saja ya, tetapi kami sama sekali tidak ada upaya agar Muktamir mengarah ke sana. Itu terlalu ngoyo-woro itu bahasa Jawanya. Enggak. Kami terserah dari bapak kami, dari orang tua kami mau membawa kemana dan sebagainya. Kami tidak punya permintaan apa-apa. Yang jelas Induk BTM tetap istiqomah. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Suud didengar Pak ya, gitu Pak ya. Insya Allah. Pemirsa TV Muhammadiyah dimanapun kini berada, demikianlah pembincangan kita di GSM Business Talk bersama Pak Ahmad Suud, Ketua Induk BTM. Dan ada beberapa insight yang kita ketahui dari beliau bahwa keberadaan dari BTM ini adalah sangat strategis sekali. Di satu sisi, BTM sebagai keuangan inklusi, yaitu sebuah lembaga keuangan yang bisa mudah diakses oleh masyarakat. Juga BTM ini memberikan sebuah literasi kepada warga, perserikatan, bagaimana sih praktek keuangan syariah sebenarnya. Dan Pak Suud tadi sudah menyebutkan juga, selain memiliki makna secara muamalah, BTM juga memiliki dampak secara ekonomi bagi pengembangan kemandirian bisnis di Muhammadiyah, dan juga bisa dikembangkan dalam skema-skema bisnisnya
untuk diinteraksikan dengan pelaku-pelaku saudagar atau pelaku usaha di Muhammadiyah. Yang jelas, bicara kemiskinan, bicara ketidakadilan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan mikrofinance Muhammadiyah bersama Baitul Tanwil Muhammadiyah. Saya Agus Ilawan, kita jumpa kembali di program JSM Business Talk dengan narasumber dan tema yang berbeda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.